Selamat datang di podcast ASN Berbicara. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan Dinas Kesehatan. Bersama saya, Izar Syafawi, dan sudah hadir 4 narasumber yang akan berbagi pengalaman dan pandangannya terkait isu yang akan kita bahas hari ini. Langsung saja kita mulai dengan pembahasan pertama. Saya ingin bertanya kepada narasumber pertama terlebih dahulu, yaitu Ibu Herlina. Halo Bu, apa kabar? Iya Bapak, Alhamdulillah baik Pak kabarnya. Alhamdulillah baik. Ibu Herlina sebagai ASN yang terjun langsung di Dinas Kesehatan ini, jadi apa contoh good practice yang pernah diterapkan di Dinas Kesehatan? Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Salah satu good practice di Dinas Kesehatan adalah penerapan digitalisasi pelayanan kesehatan Pak, seperti penggunaan aplikasi Emonef untuk pelaporan indikator obat dan vaksin berbasis online di puskesmas. Dengan sistem ini Pak, proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, meminimalisir kesalahan pencatatan. Ini juga sejalan dengan prinsip Smart ASN yaitu adaptif dan inovatif. Kemudian dalam kegiatan pemeriksaan sampel makanan Pak, ada air minum isi ulang dan pangan jajanan anak sekolah juga. Udah banyak yang dilakukan sesuai SOP, mulai dari pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium, hingga pelaporan hasil di aplikasi smartphone. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan Ibu Herlina. Menurut Ibu Herlina sendiri, apa kunci keberhasilan dari good practice tersebut? Ya Pak, jadi kunci keberhasilannya kegiatan ini adalah kepatuhan terhadap SOP, kompetensi SDM, kolaborasi tim yang baik, serta pemanfaatan teknologi seperti smartphone dan Emonef yang mendukung pelaporan secara cepat dan akurat. Hal ini Pak menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan sudah mulai bergerak ke arah pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan berbasis teknologi. Menurut saya, hal-hal seperti inilah Pak yang merupakan fondasi penting dalam mewujudkan smart governance. Baik, terima kasih kepada Ibu Herlina yang telah menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Reska. Halo Bu. Halo Pak, Baik, Ibu Reska. Menurut Ibu Reska, adakah contoh lain dari good practice yang Ibu Reska ketahui? baik Pak, saya akan menambahkan penjelasan dari Ibu Herlina. Contoh lainnya adalah kolaborasi lintas sektor Pak. Misalnya antara Dinas Kesehatan DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang perizinan SPP IRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan perizinan apotek. Kolaborasi ini Pak membuatnya lebih efektif karena melibatkan banyak pihak dan tidak menyusahkan pihak pelaku usaha untuk melakukan izin manual lagi. Baik, untuk kunci keberhasilannya sendiri bagaimana, Bu? Untuk kunci keberhasilannya, Pak, bisa dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar instansi. Kemudian adanya kejelasan peran dan pembagian tugas, sistem yang terintegrasi maupun perizinan yang saling terhubung, dan komitmen bersama dalam pelayanan publik, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Yang ingin saya tanyakan lagi dari contoh yang sudah Ibu Reska jelaskan tadi, lalu bagaimana agar praktik baik tersebut bisa diterapkan di unit lain? Caranya dapat dilakukan melalui adanya sosialisasi, melakukan pelatihan, dan sharing knowledge, sehingga unit lain bisa mencontoh dan menerapkannya sesuai kebutuhan masing-masing. Baik, terima kasih Bu Reska. Oke, kita akan bergeser ke pembahasan selanjutnya yang tidak kalah penting, yaitu bad practice. Baik, saya akan langsung ke narasumber kita yang ketiga, Ibu Dina. Halo Bu. Halo Bu Dina. Halo Ibu Dina, apakah suara saya terdengar? Halo Pak, suara Bapak Baik, udah jelas Pak. baik Bu Dina.
Baik Bu, selama pengalaman Ibu menjadi ASN, apa contoh praktik yang kurang baik di lingkungan Dinas Kesehatan yang Ibu Dina ketahui? Oke, baik Pak. Terima kasih. Salah satu bad practice adalah perencanaan kebutuhan obat tidak akurat, distribusi obat ke puskesmas tidak merata, dan terjadi stok kosong untuk obat tertentu, Pak. Selain itu, Pak, masih ada kurangnya pemanfaatan teknologi sehingga proses menjadi tidak efisien, Pak. Oh, berarti jadi menurut Ibu Dina penyebab dari terjadinya praktik tidak kurang baik itu apa? Oh, penyebabnya ya Pak, perencanaan kebutuhan obat itu kurang akurat. Data pemakainya sebelumnya tidak dianalisis dengan baik, tidak mempertimbangkan tren penyakit, misalnya peningkatan kasus tertentu. Akibatnya jumlah obat yang diajukan tidak sesuai kebutuhan, Pak. Yang kedua, sistem pelaporan masih belum optimal. Input data dari puskesmas sering terlambat, data stok tidak real time. Akibatnya, Dinas Kesehatan tidak tahu kondisi stok sebenarnya di lapangan, Pak. Tentunya kita tidak ingin hal ini terjadi ke depannya ya Bu. Jadi menurut Ibu Dina sendiri, bagaimana agar hal ini tidak terulang lagi Bu? Agar tidak terulang, Pak, perlu adanya perbaikan perencanaan, penguatan sistem pelaporan, peningkatan sumber daya manusia, serta melakukan monitoring rutin, Pak. Sedangkan penanggulangannya dapat dilakukan melalui penyediaan buffer stok, redistribusi obat, digitalisasi sistem, serta penguatan koordinasi dan pengawasan. Perlu adanya pelatihan peningkatan kompetensi, penguatan pengawasan, penanaman nilai-nilai ASN berakhlak, terutama berorientasi pelayanan dan akuntabel, Pak. Baik, terima kasih Bu Dina. Saya akan Sama-sama. baik, saya akan ke narasumber yang terakhir yaitu Ibu Silpi. Halo Bu. Halo Bu, suara saya terdengar? Halo, Pak. Baik. Tadi kan sudah dijelaskan contoh dari good practice dengan kunci keberhasilan dan juga cara menerapkannya pada unit lain dan juga contoh dari bad practice dan penyebabnya. Nah, menurut Ibu Silpi sendiri nih, bagaimana strategi mewujudkan smart governance di Dinas Kesehatan? Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Strategi yang bisa dilakukan antara lain yaitu dengan digitalisasi layanan secara menyeluruh, perlunya dilakukan integrasi data kesehatan secara real-time melalui dashboard monitoring, sehingga stok obat dan distribusi dapat dikontrol secara akurat. Lalu Pak, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, penguatan budaya kerja ASN berakhlak, dan mendorong inovasi dalam pelayanan kesehatan. Kemudian, pengambilan keputusan harus berbasis data agar smart governance benar-benar berjalan efektif dan berkelanjutan. Good practice harus diperkuat, sementara bad practice harus segera diperbaiki. Dengan komitmen bersama, pelayanan kesehatan yang lebih efektif, transparan, dan responsif dapat terwujud. Jadi Baik. begitu Pak, strategi yang bisa dilakukan. Baik Bu, sangat jelas apa yang solusi yang telah diberikan oleh Ibu Silpi. Jadi intinya adalah kolaborasi, inovasi, dan komitmen ya Bu. Iya, benar Pak. Oke, sebagai penutup kita dapat menyimpulkan bahwa good practice seperti digitalisasi dan kolaborasi sangat penting dalam mewujudkan smart governance. Sementara bad practice seperti pelayanan lambat dan kurang adaptif harus segera kita perbaiki. Dengan menerapkan nilai ASN berakhlak dan prinsip smart ASN, Dinas Kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusi hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast berikutnya.